Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa syirik tidak akan diampuni Allah. Bukankah Allah Maha Pengampun? Iya, kalau dia taubat. Kalau nggak taubat, ya. Kalau nggak taubat Allah tidak ampuni. Tapi kalau dia taubat Allah ampuni. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni dosamu. Ya, dosa syirik, wah besar sekali Pak. Tapi kalau ia taubat diampuni oleh Allah. Makanya kan dahulu para sahabat tadinya orang-orang yang berbuat syirik tidak. Dia berbuat syirik, taubat kepada Allah, masuk Islam, dia pun mentauhidkan Allah, Allah terima taubat mereka. Yang bahaya itu orang yang wafat di atas syirik. Ini yang bahaya Pak. Ya. Apa betul Ustadz kolbu itu adalah jantung? Betul sekali Pak. Jadi sebetulnya kalau kolbu dalam bahasa Arab itu, kalau diartikan secara letterlek ke bahasa Indonesia artinya jantung. Cuma kalau kita menggunakan jantung kan nggak enak banget Pak ya. Saya sakit jantung sama dia. Kayaknya gimana gitu ya. Tapi memang terjemahan yang benar jantung. Sebab Allah menyebutkan bahwa walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah kalbu yang ada di dada. Sedangkan hati itu di sini bukan di dada Pak. Ya, di bagian bawah di sini. Kalau yang di dada itu kalbu, berarti itu sebetulnya jantung. Ya. Makanya kalau orang yang sakit hati bilangnya begini, sakit hati saya, bukan gini kan? Sakit hati saya sama dia. Sakit hati, kenapa? Memang secara fitrah pun dia sudah merasakan bahwa ini adalah hatiku yang merupakan kalbu, jantung gitu. Ya. Pada zikir pagi, kalau kita ada sesuatu hal yang mendesak, zikir apa yang lebih singkat di pagi hari? Pak, kalau kita tidak sempat berzikir di waktu pagi karena ada keperluan, pilihlah yang paling bagus. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya adalah Rasulullah SAW suatu pagi setelah sholat subuh pulang langsung ke rumahnya, yaitu istrinya yang bernama Sofiyah. Didapati Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun izin untuk pergi karena ada keperluan. Pergilah Rasulullah SAW untuk keperluan, dan baru pulang ketika siang hari. Ketika pulang ke rumah Sofiyah, ternyata Sofiyah masih berzikir. Kata Rasulullah, "Hai Sofiyah, kamu masih berzikir dari semenjak pagi tadi?" "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Akan tetapi aku mengucapkan ucapan itu lebih baik daripada apa yang kamu ucapkan dari pagi." Kata Sofiyah, "Apa itu hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih." Hai Sofiyah, kalaulah, ya 3 kali maksudnya, kalaulah ucapkanku ini ditimbang dengan zikirmu yang kamu ucapkan dari pagi, niscaya akan lebih berat ucapanku. Jadi kalau kita nggak sempat ya, karena cepat-cepat, karena ada kesibukan dan yang lainnya, coba pilih yang paling bagus. Ini yang dipilih Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kenapa sih kok itu yang dipilih oleh Rasulullah? Karena maknanya luar biasa Pak. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak makhluk-makhluknya. Masya Allah, berarti kita memuji Allah sebanyak makhluk-makhluknya, seberat arasnya. Bagaimana beratnya aras? Ya. Wa zinata arsyih wa midada kalimati, dan sebanyak tinta-tinta kalimatnya. Itu menunjukkan betapa agungnya doa ini, ya zikir ini.
Orang tua saya pernah marah kepada adik saya, saking marahnya dia mengatakan, neraka kamu, neraka kamu. Saat ini adik saya sudah mengikuti keinginan orang tua dan sudah menikah. Namun sampai saat ini kehidupan adik saya selalu sedih, tidak bahagia. Apakah ini doa dari orang tua saya? Apa yang harus saya lakukan kepada dia, Ustadz? Adik saya padahal selalu taat beribadah dan ya telah patuh berbakti kepada orang tua. Enggak, itu ujian aja, insya Allah. Kalau dia memang sudah memperbaiki diri, sudah dia berbakti kepada orang tua juga sudah memaafkan, tapi kok sekarang hidupnya sedih terus, itu insya Allah kebaikan buat dia. Allah ingin kebaikan kepada dia. Jadi jangan kita kira Pak, orangnya ditimpa kesusahan terus itu wasengsara dunia akhirat, enggak, belum tentu. Bisa jadi itu kebaikan yang Allah inginkan untuk dia. Kata Rasulullah dalam riwayat Tabrani apa? Idza aradallahu bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat siksa dia untuk dia di dunia saja. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarra, tapi apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambih, Allah biarkan ia bergelimang dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan siksanya semuanya di akhirat. Nah, yang bahaya itu justru itu. Habis berbuat dosa kok tambah nikmat. Bahaya itu Pak. Saya kok tambah banyak berbuat maksiat, tambah banyak rezeki saya. Jangan-jangan Allah ridho sama saya. Hati-hati Pak. Kata Rasulullah, apa? Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya fa inna ma huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunianya, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sementara dia terus-menerus berbuat dosa, maka ketahuilah itu sedang diulur oleh Allah agar lebih keras siksaannya. Hati-hati Pak ya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, kita jadi mikir, saya dikasih nikmat karena apa ya? Jangan-jangan karena maksiat saya. Kalau maksiat istighfar segala kepada Allah. Kalau ternyata saya dikasih nikmat kok setelah berbuat taat kembali kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tanda keberkahan. Iya. Ustadz, kalau kita habis selesai sholat kita langsung zikir karena ada suatu keperluan mendesak. Setelah itu kita lanjutkan lagi zikirnya, boleh? Enggak apa-apa. Ya. Kita membaca surat Al-Mulk disunnahkan pada waktu malam, pagi atau siang ya Ustadz? Oh, yang jelas Pak, Rasulullah SAW biasanya membaca itu di waktu malam, sebelum tidur beliau. Ya, beliau membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Namun kalau kita memperbanyak membaca surat Al-Mulk kapan saja dan mempelajarinya, ini sangat bagus. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan tadi bahwa surat Al-Mulk itu mencegah pelakunya dari adab kubur. Ya, maka kita dengan mempelajarinya, mentadabburinya, membaca tafsirnya, kita menghafalkannya, itu insya Allah Pak menyebabkan kita selamat di dalam kubur kita insya Allah. Ustadz, dzikir apa sih yang paling bagus untuk menghilangkan rasa malas? Untuk menghilangkan rasa malas ada beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama, sholat tahajud. Sebutkan dalam hadis, idza nama ahadukum fa inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Apabila seseorang tidur, setan mengikat di kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatan itu ada buhulnya dan ditiup oleh setan. 6. Tidur kamu. Iya, fa innal lail tawil, malam masih panjang. Kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, inhalat uqdah, terlepas 1 ikatan. Dan bila ia berwudu, inhalat uqdah, terlepas 1 ikatan lagi. Dan bila ia sholat, terlepas lagi 1 ikatan, semua ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, di waktu pagi ia akan semangat dan jiwanya baik. Wa illa, dan jika tidak demikian,
asbah khabisan nafsi kaslan, di waktu pagi malas dan buruk jiwanya. Makanya sholat tahajud itu insya Allah Pak salah satu tips untuk menghilangkan apa? Kemalasan. Yang kedua, jangan lupa membaca zikir pagi petang. Karena di antara zikir pagi petang Rasulullah berzikir apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr. Rasulullah di waktu pagi mengucapkan asbahna, kami di waktu pagi, dan kami ya di waktu pagi ini dalam keadaan kerajaan semuanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Tidak ada sekutu baginya. Wahai Rabb kami, aku mohon kepada Engkau kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan kembali tua yang pikun. Ya, dikembalikan kepada tua yang pikun. Ya. Wahai Rabb kami, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Ini Rasulullah ucapkan pagi dan petang, Bapak. Maka insya Allah dengan itu hilang kemalasan. Yang ketiga, lawan. Kalau kita malas jangan diikuti, segera lawan. Ya, pas kita mau baca Quran kok malas, lawan. Ya. Sebab di awal-awal memang malas kok, kayaknya berat ya. Paksakan. Insya Allah Pak, setelah satu lembar hilang kemalasan itu. Ketika kita mau berbuat kebaikan kok malas ya, paksakan. Ini namanya jihad melawan hawa nafsu Pak. Jangan biarkan kemalasan itu. Mau pergi ke masjid malas, paksakan. Sebab kalau jiwa kita tidak dipaksa, ia lebih senang kepada kemalasan. Memang sifat jiwa itu begitu, senangnya apa? Leha, bersenang-senang, berenak-enak. Itu sifat jiwa. Maka kita jangan membiarkan. Ya. Yang keempat, jangan berteman dengan orang-orang pemalas. Kalau antum punya teman pemalas semua, udah antum malas juga. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang rajin, yang Masya Allah semangat dalam hidupnya. Maka yang seperti ini bisa kita tiru insya Allah. Ya. Ingat, seorang muslim bukan pemalas Pak. Kata Rasulullah Pak, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan malas. Seorang mukmin selalu semangat dalam hidupnya. Semangat dalam berbagai macam sesuatu yang sifatnya manfaat, semangat cari nafkah, semangat ibadah. Selalu itu seorang mukmin. Adapun yang malas-malesan, mau ini malas, itu malas. Ini orang mendingan mati kayaknya. Apa manfaatnya hidup dengan kemalasan, Pak? Ya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana doa untuk keluarga kita yang memiliki hati yang sudah mati, Ustadz? Sering meninggalkan sholat 5 waktu. Memang Pak, kita ini hanya bisa mengajak, adapun hidayah di tangan Allah. Namun jangan berputus asa. Kalau kita punya keluarga yang sholat 5 waktunya nggak pernah diperhatikan, bahkan dia suka meninggalkan sholat 5 waktu, kita harus berpikir keras bagaimana caranya mendakwahi dia. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pahala unta merah. Iya. Kita dakwahi dia dari jangan sholatnya dulu kita ingatkan, tapi akidahnya kita sentuh. Ingatkan tentang tujuan kehidupan dia di dunia. Ingatkan bahwa kamu akan mati. Ingatkan itu ya tentang surga dan neraka, tentang akhirat, supaya tumbuh rasa takut dia di hati dia. Ya. Kenapa dia masih meninggalkan sholat 5 waktu? Karena tidak ada rasa takut di hatinya, Pak. Maka dari itu harus ditumbuhkan rasa takut, difahamkan tentang hakikat surga dan neraka. Sifat sensitif apakah termasuk penyakit hati, Ustadz? Sensitif apa ya?
Sensitif kan macam-macam. Sensitif cepat marah, sensitif cepat sedih, ya cepat tersinggung, kan sensitif banyak Pak. Ya. Kalau maksudnya itu cepat tersinggung, nah ini harus dipelajari kenapa Pak. Saya kok Ustadz cepat tersinggung ya Ustadz ya. Oh, biasanya orang cepat marah itu banyak faktor. Faktor yang pertama mungkin karena gaya hidupnya ya kurang tidur malam, akhirnya cepat marah. Atau kurang makan, lapar, cepat marah juga. Atau tidak terpenuhi syahwatnya, istrinya lemah syahwat, akhirnya tidak terpenuhi syahwatnya, cepat marah juga. Atau makanannya Pak, tiap hari makan kambing mulu, ya Allah, pantesan. Ya udah kalau begitu makan aja bayam kangkung. Ya. Dari sifat makanan bisa menjadi faktor itu. Maka supaya kita bisa menahan amarah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menghilangkan sebab-sebabnya dulu. Kita pelajari sebab-sebabnya itu. Yang kedua, kita ingat keutamaan menahan marah. Kata Rasulullah SAW apa? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunaffidha da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq fa khayyarahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Siapa yang mampu menahan amarahnya sementara ia mampu untuk menjalankan amarahnya itu, maka pada hari kiamat Allah panggil dia di hadapan seluruh manusia. Lalu ia diperintahkan untuk memilih dari bidadari surga yang ia mau. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya di saat marah. Nah, ketika dia ingat tentang keutamaan-keutamaan ini, insya Allah Pak, dia bisa. Ya. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, awsini, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Berikan saya wasiat yang lain ya Rasulullah, jangan marah. Berikan saya wasiat lagi ya Rasulullah, jangan marah. Terus dia mengulangi lagi, Rasulullah ulangi lagi. Kenapa? Karena penyakit dia paling berat ini nih, suka marah. Ya. Makanya kita dengan cara seperti itu insya Allah Pak. Di saat kita marah segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah waktu itu melihat ada dua sahabat yang sedang berantem. Salah satunya sangat marah. Kata Rasulullah apa? Inilah a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kalau ia ucapkan insya Allah hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak hilang, berubah sikap. Tadinya berdiri, duduk, kalau enggak berbaring. Berwudu, sholat sana. Supaya hilang Pak. Jangan dipeturutkan kemarahan tuh Pak, enggak ada manfaatnya wallah. Iya. Sekarang kalau misalnya antum marah, lalu antum babet sana sini, kira-kira menyelesaikan permasalahan enggak Pak? Enggak. Bahkan tambah runyem tuh masalah. Antum marah sama istri, antum tampar dia, ya, apa kira-kira istri jadi baik setelah itu? Belum tentu. Bahkan mungkin istri semakin menjadi-jadi sama antum. Maka kemarahan bukan solusi. Bolehkah kita berprasangka kepada Allah bahwa kita merasa hidup kita merupakan istidraj Ustadz? Saya merasa sadar kok urusan saya dimudahkan dengan amalan saya yang saya masih kurang. Pak, kalau kita merasa kok ini saya maksiat banyak, kesenangan tambah banyak, apakah berarti ini istidraj? Kalau kita paham dan sadar kok ini kayaknya istidraj buat saya, jangan dibiarin dong. Segera taubat, segera memperbaiki diri. Ya. Jangan dibiarkan terus Allah mengulur kita, terus mengulur kita. Jangan. Bukan berarti kita tidak boleh menahan kenikmatan, tidak. Nikmat alhamdulillah jalan terus, tapi gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Yang tadinya kita suka berbuat maksiat segera tinggalkan.
Yang tadinya kita kurang ketaatan segera kita tambah sedikit demi sedikit, nggak harus langsung kan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk membiasakan taat, Pak. Biasakan gitu. Walaupun sedikit. Ya. Bagaimana caranya menyembuhkan hati yang sudah mati? Kan sudah disebutin tadi obat-obatnya. Ada 4, apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua berzikir, yang ketiga berdoa, yang keempat nuntut ilmu. Bagaimana caranya Ustadz agar iman ini tidak semakin lemah, Ustadz? Akhi, yang namanya iman memang naik turun. Sulit untuk kita katakan iman saya naik terus. Karena hari ini terkadang kita kuat, besok kita lemah. Bisa jadi akibat maksiat-maksiat kita. Maka dari itu agar iman kita tidak lemah terus, Pak, harus dihentikan. Makanya lemahnya seseorang itu ada 2 macam, Pak. Atau futur, disebutnya futur ya. Yang pertama lemah atau futur pada setiap amal. Ini yang bahaya. Atau yang kedua, lemah atau futur pada amal tertentu saja. Maka ini lumrah, enggak masalah. Kata Rasulullah apa? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa-masa turun. Berarti kalau amal itu kalau dibikin grafiknya ya kayak gunung gitu, Pak. Dia naik, ketika telah sampai puncak kesemangatnya turun mulai itu. Turun. Tapi Rasulullah memberikan apa? Solusi. Apa kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu ila sunnah, siapa yang di masa turunnya itu kepada sunnah lagi, faqad ihtada, ia dapat hidayah. Faman kana ila ghairi dzalik, tapi kalau ternyata bukan kepada sunnah, ia binasa. Contoh misalnya bapak lagi semangat baca Quran, Masya Allah tadinya Ustadz saya itu 1 hari bisa 2 juz loh Ustadz, sekarang setengah lembar aja gak bisa. Tadinya semangat baca Quran, pas mulai semangat turun. Berarti Pak kita harus memanage bagaimana bisa pindah ke amalan lain yang sunnah. Oh saya kok lemah sekarang ya, sekarang kok saya tahajud kurang ya, coba baca Quran. Baca Quran sudah mulai melemah, coba zikir. Jangan sampai tadinya semangat baca Quran, sekarang semangat baca Quran. Ini binasa nih Pak. Ini bahaya seperti ini. Ya. Berarti kalau kita sudah mulai semangat baca Qurannya lemah, kita ganti dengan amalan yang lain yang sifatnya kita semangat di situ. Nanti biasanya baca Qurannya akan semangat lagi. Ya. Itu cara memanagenya sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Nah kalau misalnya ternyata futurnya pada setiap amal, repot. Ini akibat maksiat biasanya. Maka caranya bagaimana? Banyak istighfar. Banyak taubat kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Allah kekuatan. Ya. Saya baru saja resign dari perusahaan yang melarang jilbab. Apa artinya selama ini Ustadz? Artinya ya ibu ini atau mbak ini sudah diberikan oleh Allah kebaikan. Dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk keluar demi mempertahankan agamanya. Ini Masya Allah. Ya. Karena seorang mukmin memandang agama itu segala-galanya Pak. Lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan iman. Gak mau saya. Insya Allah rezeki Allah banyak. Manusia tidak akan pernah kehabisan rezeki Pak selama ia masih hidup. Kata Rasulullah SAW apa? Ya lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan mati sampai rezekinya habis. Gak usah takut. Maka ketika wanita ini Masya Allah, ia udahlah saya keluar aja daripada saya dilarang pakai jilbab, saya nggak mau. Saya nggak mau iman saya hancur. Ya udah. Ya, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik.
Kata Rasulullah, man taraka lillahi syai'an lillah, man taraka lillahi syai'an awwadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, biasanya Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Ya. Gini Ustadz, ada seorang dukun dekat rumah saya Ustadz. Syarat pengobatannya telur ayam. Saya menyediakan untuk menjual telurnya. Haram. Kalau antum jual itu untuk kegiatan itu haram. Tapi kalau antum memang jualan telur, nggak ada niat seperti itu, ya maka kalau ada yang beli jangan ditanya buat apa, nggak usah nyusahin, ya. Tapi kalau memang dikhususkan nih jualan telur ayam kampung khusus untuk dukun itu, berarti kita sudah ta'awun 'alal itsmi wal udwan, ya, dalam tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Apa hukumnya mengakikahkan keponakan yang tidak mampu? Boleh, gak masalah kalau kita yang berderma untuk dia, tapi tidak wajib. Mengapa istri Fir'aun dijamin masuk surga padahal suaminya tidak Islam? Apakah hubungan suami istrinya tidak jatuh pada zina? Pertama, Pak, Allah menceritakan tentang kisah istri Fir'aun yang masuk Islam, yang kemudian setelah masuk Islam disikapi oleh Firaun dengan sikap yang keras, ya. Tapi tetap, dan ketika istri Firaun hendak dibunuh, Allah pun wafatkan dahulu. Itu sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, bahwa hidayah itu tidak memandang siapapun juga. Walaupun dia istri orang yang paling buruk di dunia pun, kalau Allah kehendaki untuk kasih hidayah, kasih hidayah. Demikian sebaliknya, walaupun dia istri Nabi pun, kalau Allah ingin sesatkan, sesatkan. Itu istri Nabi Nuh tersesat, masuk neraka. Padahal suaminya Masya Allah, seorang Nabi, Pak. Maka seakan memberitahukan kepada kita bahwa hidayah itu bukan milik keturunan. Hidayah pun juga bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu. Kewajiban kita minta hidayah kepada Allah. Yang kedua, ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu Allah berikan kepada orang yang menginginkannya. Adapun yang tidak menginginkan, Allah tidak kasih. Hatta itu istrinya seorang nabi, kalau dia tidak menginginkan hidayah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hubungan dia? Kan setelah dia ketahuan masuk Islam, ya, kemudian oleh Fir'aun langsung diasingkan, langsung dia disikapi dengan keras. Yang kedua, bahwa itu syariat orang-orang terdahulu. Allahu a'lam. Jika setelah sholat, bolehkah kita berdoa atau sebaiknya ketika sujud terakhir? Pak, kalau kita sholat berdoa di saat sujud lebih utama, Pak, karena Rasulullah mengatakan itu waktu yang sangat ijabah. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu di saat dia sedang sujud, Masya Allah. Dan juga Rasulullah menganjurkan banyak berdoa sebelum salam. Setelah tahiyat, kata Rasulullah, banyak-banyak berdoa di waktu itu, kan itu waktu mustajab. Adapun setelah sholat, kata Ibnu Qayyim, maka hendaknya setelah dzikir. Setelah selesai dzikir baru berdoa. Namun Rasulullah jarang berdoa setelah sholat. Seringnya Rasulullah berdoanya itu di waktu sholat, terutama di waktu sujud dan sebelum salam. Bagaimana Ustadz cara mengatasi orang yang suka nonton TV? Kalau nonton TV-nya bagus, dakwah, silakan Pak. Yang berabe itu nonton TV-nya yang enggak. Acaranya ya begitu deh, nggak ada manfaatnya. Sinetronnya di situ perempuan, iklannya yang lewat juga perempuan, belum lagi acara musik-musik, joget-joget dan yang lainnya, nggak ada manfaatnya. Maka kita katakan kepada dia,
Kamu nonton TV itu apa sih manfaatnya buat kamu? Iya. Ingatkan dia untuk lebih menggunakan waktu yang lebih bermanfaat. Memang sayang sekali ya. Televisi di sini kok senangnya yang enggak gitu Pak acara-acaranya Pak. Bahkan lebih banyak merusak Pak. Itu yang punyanya apa enggak takut sama Allah ya? Ya. Terus juga pekerja-pekerjanya banyaknya orang Islam lagi Pak. Betul, kebanyakan orang Islam yang kerja di situ. Sudah gitu mereka enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan gimana lagi ini kerjaan saya. Ya subhanallah, Allah musta'an. Ya berarti kita kaum musliminnya jangan mengkonsumsi ya acara-acara TV seperti itu. Cukupkan dengan acara-acara TV yang dakwah, yang bermanfaat. Alhamdulillah ada kok zaman sekarang, tinggal beli parabola aja ada insyaallah. Ya. Daripada nonton yang enggak. Kalau kita berbangga dengan sunnah boleh enggak Ustadz? Maksudnya kita berbangga dengan sunnah artinya kita merasa gembira dengan sunnah boleh. Bedakan antara gembira dengan bangga. Kalau bangga itu saya bangga diri dengan kelebihan amal, ini enggak boleh. Tapi kalau saya merasa gembira dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang tanda keimanan. Kata Rasulullah, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan dia dan merasa sedih atau susah dengan keburukan dia, itu tandanya dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Maka kalau kita gembira dengan alhamdulillah saya bisa mengamalkan sunnah, ya itu tanda keimanan insyaallah. Ya. Zikir paling singkat yang bisa dibaca bila tidak sempat, kenapa enggak Sayyidul Istighfar aja Ustadz? Sebetulnya Pak, masalah ini silahkan maunya yang mana. Tapi saya hanya menyebutkan tentang yang Rasulullah pilih yang ini. Kenapa Pak? Karena doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah lebih utama daripada doa masalah. Sedangkan Sayyidul Istighfar itu masuknya doa masalah, doa minta. Masalah itu doa minta. Sedangkan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati itu doa ibadah. Dan para ulama mengatakan bahwa doa ibadah jauh lebih utama daripada doa minta. Kalau kita berbuatan tidak baik kepada orang tua kemudian orang tua meninggal, gimana ya? Kita berbakti setelah ia wafat. Dengan pertama caranya banyak mendoakannya. Yang kedua bersedekah untuknya. Misalnya sedekah yang sifatnya jariyah seperti bangunan masjid dan yang lainnya, niatkan untuk orang tua kita, mengalir pahalanya. Kemudian kita sambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita dahulu. Ya. Lebih utama mana Ustadz? Dengar kajian di radio atau baca Quran? Kalau itu sifatnya ilmu, maka ilmu dan itu bermanfaat dan kita tahu ini halal dan haram, tentu itu lebih utama. Karena manfaatnya ilmu itu untuk diri kita dan buat orang lain. Tapi kalau kita baca Quran sambil kita mentadaburi dan mempelajarinya, itu juga lebih utama. Namun tentu Pak, belajar kepada guru lebih bagus daripada belajar sendiri. Ya. Bagaimana memberi nasihat kepada orang yang akhlaknya lebih mengutamakan kesombongan? Pak, sombong jangan dibalas dengan sombong. Udah biarin itu dosa buat dia. Berikan contoh yang baik buat dia, akhlak untuk tawadhu. Terkadang kita menasihati nggak harus dengan ucapan Pak, tapi dengan apa? Contoh perbuatan supaya dia malu. Iya. Untuk memulai berdoa sebaliknya mulai dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, bersalawat. Mohon contohnya. Ya kita pertama sebutkan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Antal Azizul Jabbar, Antal Qawiyul Matin.
Kemudian kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Lalu kita berdoa sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, kamu ikut kajian di mana-mana, biar enggak ujub, jawabnya gimana? Bilang, alhamdulillah, Allah berikan kepada saya kemudahan. Semoga saya istiqomah di atasnya. Dah. Iya. Agar sholat tidak diganggu iblis, bolehkah sebelum takbir berdoa dulu? Mana dalilnya? Yang diajarkan oleh Nabi, Pak. Rasulullah SAW kalau sedang sholat kemudian merasa diganggu oleh syaitan, beliau meludah ke kiri 3 kali dan berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Adapun membuat doa-doa sebelum sholat, ini butuh dalil dari Rasulullah SAW. Memang Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di dalam sholat itu ada jin khusus yang mengganggu, namanya khinzib. Si khinzib ini memang tugasnya mengganggu orang sholat. Berarti kita harus lawan dengan cara yang tadi diantaranya, dengan cara berusaha untuk memahami bacaan-bacaan kita, ya. Apa bedanya doa dan zikir, Ustadz? Doa itu minta kepada Allah, berdoa, bertadarruk dan memuji Allah. Sedangkan zikir itu adalah menyebut nama Allah dengan sesuai perintah Rasul seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Namun zikir ini termasuk salah satu doa. Karena sudah kita sebutkan bahwa doa itu ada 2 macam, doa ibadah dan doa masalah, sedangkan zikir termasuk doa ibadah. Bolehkah kita dalam sholat mengulang-ulang surat Al-Ikhlas? Di zaman sahabat, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang setiap kali baca surat ditutup Al-Ikhlas lagi. Setiap rakaat begitu. Ketika ditanya oleh Nabi, dia berkata, aku cinta pada surat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke surga. Sahabat ini ya tidak bermaksud mensyariatkan, tapi hanya sebatas apa? Saya suka, ada cinta kepada surat ini ya Rasulullah. Bukan berarti sahabat ini ingin membuat syariat baru, tidak. Beda kalau dia, sahabat ini menganggap ini saya jadikan sebagai sunnah dalam Islam. Tentu Rasulullah akan mengingkarinya. Tapi karena ketika alasannya karena saya cinta kepada surat ini, maka Rasulullah mengizinkannya. Maka dari itu, kalau Bapak mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dengan keyakinan ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah. Karena kalau itu sunnah tentu Rasulullah sudah contohkan dan para sahabat lain pun sudah contohkan. Ternyata yang melakukan hanya satu sahabat saja. Sementara sahabat lagi tidak, yang lain tidak ada yang mencontohkannya. Iya. Maka dari itu, kalau Bapak mengulang-ulang karena memang Bapak senang banget sama surat ini, memang jujur dari hati saya suka banget sama surat ini, silahkan. Berarti itu bukan untuk mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Ini harus dipahami, Pak. Ya, bedakan antara ini dan itu. Apakah ruqyah bisa mengobati hati? Bapak sudah kita sebutkan tadi, baca Al-Quran itu mengobati hati. Jadi Bapak bacalah Al-Quran untuk diri sendiri. Insya Allah itu obat untuk diri kita, insya Allah biiznillah. Ya, karena Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa, ya penyembuh. Ya. Bagaimana caranya agar kita selamat dari syahwat, terlebih saat masih lajang, banyak puasa? Kalau lagi lajang banyak puasa, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Siapa yang belum bisa menikah, hendaklah apa? Puasa. Kalau memang dia belum kuat, belum mampu nikah, ya udah banyakin puasa aja udah. Puasa, ya, puasa Daudnya, puasa Senin Kemisnya. Itu insya Allah bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia berpuasa kalau memang dia takut jatuh kepada zina dan syahwat. Ya. Pada zaman Rasulullah, para sahabat juga membaca syair di masjid.
Seperti dalam hadis Sa'id Musayyib. Sehubungan dengan ayat ini sebagian orang mengatakan boleh melantunkan syair yang berisi puji-pujian nasihat. Pertama, Pak, sahabat ini hanya sekali-kali aja nggak kebiasaan. Itu pun juga Zaid bin Thabit ya ditegur oleh Umar. Lalu Zaid berkata, aku pernah bersyair di hadapan orang yang lebih baik dari kamu, hai Umar. Syair Rasulullah SAW, tapi ia tidak mengingkarinya. Tapi Zaid tidak memperbanyak dan tidak menjadikan kebiasaan tiap hari. Sekali-kali saja. Bahkan Rasulullah mengatakan la an yumla'a ya batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik seseorang itu dipenuhi perutnya dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Lihat, bersyair boleh, tapi Rasulullah melarang terlalu sering bersyair, nggak boleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syair boleh, tapi dengan syarat jangan memperbanyak. Makanya para sahabat bersyair di saat dibutuhkan saja, sekali-kali saja. Jadi perbuatan hasan ini jangan dijadikan dalil untuk kemudian membiasakan syair di masjid. Justru Pak, di dalam Al-Quran itu masjid itu untuk apa? Untuk disebut padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Rasulullah menegur seorang sahabat, seorang Arab Badui yang kencing di masjid, apa kata Rasulullah? Inna hadzal masjid la tasluh. Ya. Lidzalik, masjid ini bukan untuk itu. Wa innama huwa lidzikrillah wassalah. Tapi ia untuk zikir kepada Allah dan salat. Maka dari itu, Pak, berdalil dengan hadis yang seperti ini, yang sebagian sahabat melakukannya sekali-kali, kemudian dijadikan dalih untuk boleh terus-menerus, salah. Karena kita harus melihat perbuatan sahabatnya tersebut. Yang kedua, syair yang mereka dendangkan pun juga syairnya pertama bukan dengan lagu-lagu yang diindah-indahkan. Sebatas rojaz, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Iya. Makanya akal Islam kita harus melihat bagaimana praktek para sahabat dan para ulama dalam memahami hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita ikut operasi katarak yang diselenggarakan oleh bank konvensional gimana Ustadz? Enggak tahu. Coba tanya sama yang lain. Kalau doa dalam sholat boleh pakai bahasa Indonesia apa enggak Ustadz? Terjadi ikhtilaf para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat boleh dalam sujud. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita memperbanyak doa dalam sujud. Sementara tidak semua orang mampu berbahasa Arab. Dan Allah tentu Maha tahu. Iya. Maka kalau ada antum berdoa dan tidak mampu dengan bahasa Arab, saya nggak bisa. Saya ingin berdoa dari diri saya sendiri, Ustadz. Silakan. Apa hukumnya mengucapkan selamat tahun baru? Pak, tahun baru adalah merupakan tahun yang sifatnya berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Bapak mengucapkan selamat tahun baru? Selamat ya dengan datangnya tahun baru. Padahal kan semakin datang tahun itu semakin dekat ajal, ya nggak Pak? Sekarang kalau Bapak umurnya 50 tahun, sekarang Bapak umur 40 tahun. Datang tahun baru, berarti tinggal berapa tahun Pak? 9 tahun. Harusnya yang benar begini, selamat dekat ajal ya. Diingetin dong supaya dia semakin banyak amal. Ya. Selamat tahun baru, nggak ada manfaatnya Pak Bapak mengucapkan seperti itu, karena itu tidak akan mengingatkan dia sama sekali. Yang kita ingatkan kepada orang adalah supaya datangnya tahun baru ini sebagai dekatnya ajal kita. Hendaknya kalian bersiap-siap ya akal Islam dengan amalan saleh, bukan dengan berhura-hura. Kok semakin datang ajal kok berhura-hura gitu loh? Apa dia nggak ingat ya tentang ajal yang semakin dekat kepada dia? Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.